Halo semuanya, selamat pagi. Pada tutorial saya nomor 42, saya sudah menjelaskan mengapa kita memerlukan yang namanya state management. Di sana saya juga menjelaskan salah satu model dari state management yaitu provider. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan model state management yang lain yaitu block. Untuk menjelaskan block ini, saya akan memberikan satu buah contoh sederhana. Di sini kalian dapat melihat aplikasi yang akan kita buat sebagai contohnya. Di sini ada animated container, lalu di sini saya punya dua buah tombol. Ketika saya klik tombol yang biru, si kontainer ini akan berubah menjadi biru. Ketika saya klik yang warna amber, dia akan berubah lagi. Jadi, si kedua tombol ini, kalau kita tekan, dia akan mengubah warna yang akan ditampilkan oleh si kontainer ini. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari si blok ini. Konsep dasar dari blok ini sebenarnya sederhana. Pertama-tama akan muncul sebuah event yang akan men-trigger perubahan dari state. Contohnya tadi ya, kita klik button. Lalu event tersebut akan dimasukkan ke dalam blok. Di dalam blok ini akan dilakukan proses yang namanya mapping event to new state. Jadi event tadi akan diproses oleh si blok dan akan menyebabkan state yang baru. Setelah itu, state yang baru tersebut akan mengubah application UI atau user interface kita. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita klik button akan men-trigger event. Lalu di dalam blok ini, event tersebut akan diproses dan mengubah state saat ini menjadi state yang baru. Contoh, ketika kita klik tombol warna biru, maka si blok akan mengubah warna yang akan ditampilkan menjadi warna biru. Setelah itu, si container akan mengubah warnanya berdasarkan state yang baru tadi, yaitu yang warna biru. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan yang namanya stream controller. Stream controller ini akan kita pakai di dalam blok kita. Jadi, stream controller itu apa? Stream controller itu adalah komponen yang akan mengontrol yang namanya stream atau aliran data. Jadi di sini kalau mau saya umpamakan, di dalam stream controller ini nanti akan ada yang namanya sink. Sink ini ya keran ya kalau bahasa Indonesianya ya. Lalu ada yang namanya stream. Stream itu aliran ya. Aliran. Nah, di sini saya kasih contoh selang. Ini stream, ada aliran air kan, keluarnya ya ini, keluarnya juga berupa aliran air, seperti itu. Nah, si sink ini berfungsi sebagai input. Jadi nanti kalau ada input masuk ke sini, dia akan keluar melalui selang ini, stream. Nah, fungsinya si stream controller ini tuh untuk apa sih? Ini berfungsi untuk kalau kita punya komponen di sini nih, dia membutuhkan sebuah data, tapi dia nggak peduli data itu dari mana. Nah, itu kita menggunakan si stream controller. Jadi, di sini nanti fungsi komponennya ya cuma terima-terima data aja. Saya nggak peduli mau datanya dari aplikasi itu sendiri, atau dari web service, atau dari manapun. Itu dia nggak peduli. Nah, sedangkan si input ini, komponen yang di sini, ini dia taunya cuma ngasih input doang. Dia ngasih data-data. Nah, dia nggak peduli itu data mau kemana, ya tergantung si stream controllernya itu mau arahin kemana. Jadi tugasnya dia cuma kasih data. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung lihat ke model blok yang akan kita buat. Berikut ini model blok yang akan dibuat dalam aplikasi kita nanti. Saya beri nama color block, karena dia blok yang akan mengatur warna. Jadi, nanti di dalam color block ini akan ada dua buah stream controller. Yang pertama, stream controller tersebut akan mengatur yang namanya color event. Lalu yang kedua, dia akan mengatur color state. Jadi, pertama kali si button ini akan men-trigger event. Dia yang akan memberikan input. Jadi aplikasi kita akan memberikan input ke dalam blok bahwa telah terjadi sesuatu. Saya klik button. Masuk. Nah, setelah dia masuk, dia akan dialirkan.
si datanya tadi ya. Jadi eventnya tadi masuk lewat sync, lalu dialirkan, lalu berikutnya akan dikirimkan ke satu buah metode yang namanya map event to state. Metode ini fungsinya adalah berdasarkan event yang masuk tadi, dia akan lihat ini event yang mana. Oh, ini event yang tombol biru. Karena itu dia akan mengubah color state-nya menjadi biru. Tadinya ember jadi biru. Setelah itu, si map event ini dia akan melanjutkan state yang sudah terupdate tadi ke dalam stream controller yang color state ya. Jadi dia masukkan lewat sync, lalu dialirkan lagi masuk ke stream. Streamnya ini akan mengalir ke UI lagi nih, sini lagi. Nah, setelah masuk ke sini, yang menerima si animated container. Oleh karena itu, si animated container ini akan diubah warnanya berdasarkan color state yang baru tadi, yaitu biru. Jadi ini akan kita buat ya. Ada color block, dalamnya ada dua buah stream controller. Kita bisa andaikan seperti selang ya, selang air. Lalu ada sink-nya. Jadi sink itu udah pasti untuk input karena dia yang memberikan air. Jadi masuknya ke sini, dialirkan, masuk ke sini. Setelah diubah, hasil perubahannya itu dialirkan lagi lewat sink. Hasilnya akan dikembalikan lagi ke UI lagi. Intinya seperti itu. Sekarang kita akan langsung buat codingannya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita buat yang namanya stateful widget. Di sini my app, lalu material app, home-nya scaffold, app bar-nya, app bar, title. Di sini saya berikan judul blog tanpa library. Jadi pada aplikasi ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana membuat blog tanpa library dulu supaya kalian mengerti konsepnya dulu. Setelah itu, video berikutnya baru saya akan jelaskan bagaimana menggunakan library untuk membuat state management blog ini. Oke, berikutnya dalam bodinya saya buat center, isinya animated container, width-nya 100, height-nya 100, color-nya color static ember, duration-nya 500 millisecond. Setelah itu, di atasnya saya berikan floating action button di dalam scaffold ya. Si floating action button ini ada dua buah. Jadi saya pasang row karena ke samping ya. Children-nya itu saya berikan floating action button. Press-nya kita kosongin dulu. Lalu di tengahnya saya kasih jarak dengan menggunakan size box. Width-nya saya berikan 10 deh ya. Jangan lupa koma di sini. Di sini juga koma. Lalu kita buat lagi floating action button yang berikutnya. Press-nya juga kita kosongin. Terus yang pertama ini dia punya warna ya. Warna ember yang pertama kali. Lalu button yang kedua warnanya light blue. Alt F. Lalu di bagian atas di row ini main axis alignment-nya saya ubah ya jadi N supaya dia ada di pojok kanan. Kita coba F5. Nah, sudah jadi ya untuk tampilannya sendiri. Sekarang kita buat si model bloknya. Kita kembali lagi ke sini. Kita buat new file. Kita berikan nama color block. .dart. Di
Di sini yang pertama kali saya buat enum. Saya buat di sini namanya color event. Enum ini untuk membuat jenis-jenis color event ya. Di sini saya buat ada dua macam. Itu amber. Lalu yang kedua itu light blue. Jadi nanti ada dua buah color event, ada yang mengubah ke amber dan ada juga mengubah ke light blue. Lalu saya buat si class blocknya, color block. Pertama-tama dalam color block ini kita perlu sesuatu yang menyimpan state kita, yaitu warna ya. Jadi di sini saya buat satu buah color, ya colors amber ya. Kita ambil dari material dark. Jadi si color ini yang akan menyimpan state kita. Warna apa yang akan ditampilkan oleh si animated container. Pertama-tama dia amber. Ini artinya private ya, ada underscore. Jadi nggak bisa diakses langsung dari luar. Lalu berikutnya, tugas kita adalah membuat stream controller. Stream controllernya itu ada dua ya. Yang pertama tadi, stream controller untuk color event. Beri nama event controller sama dengan stream controller color event. Kita import Dart asing. Lalu yang berikutnya saya akan buat stream controller juga. Tapi ini untuk si state-nya. Jadi color ya. State controller sama dengan stream controller dari color. Jadi kita punya dua nih. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar yang tadi saya sudah perlihatkan pada kalian. Di sini color block kita punya dua buah stream controller ya. Tadi ada yang untuk color event sama yang satunya lagi color. Pertama kali kan seperti ini. UI akan men-trigger event, lalu masuknya ke sync. Jadi sync ini akan terekspos keluar. Jadi si UI ini harus bisa mengakses si sync. Oleh karena itu sync-nya ini nanti kita akan buat public, bukan private. Lalu ini akan dialirkan stream-nya. Stream-nya ini kan masuknya ke sini ya. Map event to state. Dia ada di dalam si block. Jadi ini akan private. Lalu si ini masuknya ke sync lagi. Berarti nanti sync-nya ini juga sama, private. Lalu stream-nya ini akan keluar ke UI kan. Berarti nanti yang public lagi adalah stream dari si stream controller yang color. Sekarang kita kembali lagi. Kita buat dulu si event controller. Jadi untuk si event controllernya sendiri, kita akan buat getter untuk sync-nya. Sini tipenya stream sync dari color event. Lalu get, kita berikan nama event sync. Yang dia kembalikan adalah si event controller titik sync. Lalu untuk si state-nya juga kita buat stream sync. Ini dari color. Get state sync. Dia akan mengembalikan dari state controller titik sync. Yang ini kita buat private karena di dalam ya. Lalu berikutnya kita buat stream dari color. Nah ini keluarannya ya. Kita buat get, ini selangnya. Kita beri nama state stream. Yang dikembalikan adalah state controller titik stream. Sekarang kita sudah punya ya dua buah stream controller. Berikutnya kita buat metode map event to state. Map event to state. Kita buat private ya karena dia ada di dalam.
Lalu dia meminta satu buah parameter color event. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada gambar, ketika UI akan memberikan event masuk lewat sync-nya, nanti si stream-nya itu akan masuk ke si map to event. Ya, di sini makanya dia menerima color event. Terus berdasarkan si color event ini, dia akan mengubah state-nya. Jadi di sini kita tinggal if jika si color event itu ternyata adalah Ember, maka si colors ini saya ubah menjadi colors titik Ember. Else, kalau enggak, berarti si color ini akan saya ubah jadi light blue. Shift Alt F. Sekarang kita sudah punya 3 buah komponennya ya, yang ada di dalam blok. Sekarang tinggal kita sambung-sambungin. Nah, supaya nyambung dari si map event to state masuk ke dalam sync-nya si state controller, di bawah sini kita berikan state sync titik add, dalam kurung kita masukkan si color-nya. Jadi sekarang kita sudah hubungkan dari map event to state masuk ke dalam kerannya si state sync. Nanti dari state sync ini dia akan mengeluarkan output state stream. Nanti yang state streamnya itu yang kita masukkan ke dalam si container. Nah, sekarang kita hubungkan lagi dari streamnya si event controller ini masuk ke map event to state. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Di dalam konstruktornya si color block, dalam konstruktornya kita akan pasangkan stream dari event controller titik stream titik listen. Listen ini fungsinya untuk memasangkan metode yang akan menerima si stream dari event controller ini, yaitu si map event to state. Seperti ini ya. Lalu di bawahnya jangan lupa kita buat satu buah fungsi yang namanya dispose. Ini fungsinya adalah ngeberesin si selang-selang tadi. Ya, jadinya ketika kita membuat stream controller, itu akan memakan memori. Jadi kalau kita sudah tidak memakai lagi, misalnya si blok ini udah beres nih, atau page-nya udah ditutup, itu si color blocknya itu harus di dispose. Karena kalau enggak, si stream controller ini akan terus memakan memori. Akhirnya nanti memorinya makin besar nih, aplikasi Android kita. Ya, ini dispose. Salah. Di sini kita cukup tulis event controller close, lalu state controller titik close. Shift Alt F, save. Sekarang sudah jadi ya. Jadi dalam color block kita ada satu buah variabel yang menyimpan state-nya. Dalam hal ini adalah warna. Lalu kita punya 2 buah stream controller. Yang satu controller untuk event-nya, yang satu controller untuk state-nya. Si controller untuk event-nya saya buat sync-nya itu public supaya bisa diakses oleh si tombol nanti. Yang tombolnya bisa ngasih event ke dalam blok ini. Lalu si state controller ini saya buat sync-nya itu private karena nanti dia masuknya lewat map event to state. Lalu streamnya ini saya buat public supaya dia bisa diakses oleh si container. Jadi nanti si container itu menerima state yang terbaru. Lalu saya juga buat map event to state. Jadi nanti input yang masuk ke dalam event controller akan diproses di dalam map event to state. Berdasarkan event yang dipilih, si color eventnya ini, maka state akan diubah menjadi amber atau light blue. Setelah itu, state yang baru tersebut akan dimasukkan lagi ke dalam keran yang namanya si state sync ini. Dia masukkan state yang terbarunya nih, si color.
Nah, untuk menghubungkan si stream event controller ini ke metode ini, maka kita hubungkan di konstruktor block. Event controller, stream, listen, kita pasang nih metode yang akan menerima si stream dari event controller. Lalu kita buat juga metode dispose ini untuk ngeberesin. Jadi kalau udah nggak kepake lagi, ini kita buang dari memori si event controller dan state controller ini. Oke, sekarang kita kembali ke main Dart. Oke, pertama-tama saya buat dulu si color blocknya di sini. Color block sama dengan color block titik koma. Import si color blocknya. Nah, sekarang saya akan hubungkan si floating action button ini ke keran yang ada di si block ini ya. Kerannya si event, jadi event sync. Di sini di on press, saya tinggal tulis seperti ini, block titik event sync. Nah, tadi ya yang sudah kita buat, titik add. Nah, kita masukkannya apa? Si color event titik to ember. Nah, ini floating action button yang warna ember jadinya to ember. Lalu yang di bawahnya block titik event sync titik add to light blue. Sudah ya, kita sudah hubungkan dari floating action button ke event sync. Sekarang tinggal kita hubungkan si animated container itu dengan stream dari si bloknya. Nah, untuk menghubungkan si animated container itu dengan stream dari si blok, ini kita cut dulu ya. Animated containernya segini, kita cut. Kita buat yang namanya stream builder. Jadi stream builder ini fungsinya adalah dia untuk membuild widget setiap kali dia mendapatkan update dari si stream. Nah, di sini kita pilih dulu streamnya itu dari mana? Streamnya itu dari si blok titik state stream. Initial datanya colors titik ember. Jadi awal-awal kita warnanya ember ya. Lalu berikutnya builder, kita buat satu buah metode. Dia menerima konteks lalu snapshotnya. Snapshot ini adalah data yang dikirimkan dari si stream. Di sini kita buat konteks snapshot return si animated container. Jadi dia akan kembalikan animated container setiap kali dia nge-build. Shift Alt F dulu biar rapi ya. Nah, sekarang di sini colornya itu kita nggak pakai colors titik ember, tapi kita ambil dari si snapshotnya. Snapshot titik data. Jadi nanti setiap kali streamnya terupdate, ini akan dibuild ulang. Maka metode builder ini akan dipanggil. Nah, si snapshotnya ini akan berisi data yang berupa color. Kenapa ya? Karena si state streamnya ini adalah stream color. Sudah ya, berarti ini kita sudah gabungkan nih dari si animated container dengan si state stream. Sekarang jangan lupa kita ke atas lagi. Di dalam my app state ini kita override si dispose-nya ini. Kita tambahkan dengan block titik dispose ya. Ini error karena ininya saya lupa. Harusnya ditaruhnya bukan di sini, di luar. Oke, kalau sudah, sekarang kita restart aplikasinya.
Sekarang kita coba ya. Kita klik yang biru. Berubah biru. Kita klik yang oranye. Berubah. Oke. Jadi seperti itu state management dengan model block. Tidak terlalu sulit ya. Memang agak banyak yang harus dibuat. Tapi jika kalian mengetahui konsepnya, itu seharusnya sudah tidak sulit lagi. Oke, semoga penjelasan pada tutorial ini dapat membantu kalian lebih memahami model block ini, sehingga kalian dapat melakukan state management yang baik untuk aplikasi Android kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial saya yang selanjutnya.